Ya, berkaitan dengan banyak hal. Termasuk sampai hari ini itu kalau kita mau membahas yang namanya sedulur papat, bermacam-macam panemu. Bermacam-macam panemu dan itu tidak bisa dibatasi panemu apa mawon niku sampai tidak ada habisnya lah. Ya. Jadi tidak ada yang bisa membatasi. Kalau bab perkara sedulur papat. Ya yang asli mana? Itu adalah tradisi mbah-mbah kita dulu untuk mengingatkan kita pada sesuatu yang tan lan ora karawatan ingkang katon ing margaina tuwin ora katon ing margaina. Artinya sedulur papat itu memang sudah menjadi bebaning urip, sudah menjadi teman ketika kita masih di dalam perut sampai sudah keluar menuju alam moyo podo. Cobalah kalau kita pahami lagi moyo podo. Dunia ini diibaratkan moyo podo. Moyo itu samar, tidak jelas. Maya, podo itu sama. Artinya semua yang ada ini sudah masih samar atau tidak. Sampai itu sing ngarani ngarca podo atau arca pada arca podo. Arca niku napa? Gegambaran patung podo kabeh iki gegambaran. Panjenengan udurne nganti kaya napa mawon nek kula penak mesem. Artinya bahwa ajaran yang ada di dunia ini semua dicampur dadi siji plek. Niku kabeh sik gambaran. Pangertosan sak jagat iki dijedi, dilebokne ning wajan gedhe, diobong di apa dijedi iki kaya lek jano apa Gatotkaca lebokne Kawah Candra Dimurka. Itu masih gegambaran. Bahkan Jawa sendiri ini adalah gegambaran. Adalah warna. Dan hanya bisa ditemukan ketika seseorang sudah memasuki tahapan kapercayaan. Kapercayaan syaratnya telung perkara siji madhep mantep. Kerine bisa dadi percaya. Nah, urung madhep mantep tidak akan pernah menemukan warna itu sendiri. Makanya kan saya sampaikan. Wis toh, ketika kamu sudah ngeregem atau sudah masuki pada dirimu yang namanya Jawa, ya sudah jalankan Jawa itu. Ora mbok compar-campur dudu salah. Kok ada bingung, ora ngerti asline. Sama halnya wayang. Wayang Dimas Entus. Sak pinter-pintere Suwardi Mas Entus, tetep belajar pakem dulu. Belajar trepe wayang ki piye. Ngono lho. Belajar trep wayang sing baku iku piye dhisik. Wah ngono kok ya dadak terteram. Itu artinya begitu. Pinter dalang kreasi kaya apa nek ora sinau pakeme dhisik niku pun kula percaya ora bakal dadi, ora bakal ketekan. Nek ning wayang ngono kuwi. Sama halnya makanya Jawa itu mau kadang sekawan ingkang mapan wonten ngetan kulon lor kidul iku mengkoni sing arane amarah luamah sufiyah mutmainah niku nunut. Tegese nunut napa? Piye carane menyebarkan ajaran amarah luamah sufiyah mutmainah itu ben masyarakat Jawa mbiyen mudeng piye ta ditemplekne ning kepercayaan Jawa kadang papat utawa sedulur papat. Jadi apa ya? Tidak mungkin ketika dia datang mengajarkan sesuatu langsung dibengkok. Itu tidak mungkin. Jadi masuk dulu pelan-pelan. Apa tuh yang menjadi kebiasaan masyarakat Jawa? Oh, wetonan, otonan, mengeti kadang papat, sedulur papat. Oh, sedulur papatmu itu duduku sing bener iki lah kan ngoten niku. Wonten malih sedulur papat niku sing wat ki tegese marmati. Wate ibu niku lho. Ibu nek meh bayi niku lak mesti ngeden. Kok ngeden, wong kira tau bayi kok muni ngeden. Murus. Wat itu dadi perutnya itu merasakan sesuatu yang sakit seperti orang wah itu wat. Setelah itu dia ngeden. Nah, itu wat atau marmati. Watman, Wahman, Rahman, Ariman. Watman itu ibu ketika ngewat. Ya, Wahman artinya kawah. Kakang kawah. Terus Rahman, rah niku getih.
Sing keri dhewe ariman metune ari. Nggih wonten konsep seperti itu. Sehingga itu enggak jadi batasan. Ora dadi masalah. Terus sing mengkoni teng wetan kidul kulon lor niku sinten mawon, wernane napa mawon, ana putih, abang, kuning, ireng. Lha niku monggo-monggo mawon. Malah kula sik kapan nika sempatkan matur bahwa enten janturan niku nek teng wayang werna putih wetan panggone manuke kuntul, gununge kapur, segarane santen, kembange kembang cempaka, kutane Saloka sing mengkoni Bathara Guru manjingi ngono ati. Nah niku nek teng wayang-wayang kuno ingkang werni abang ana kidul panggone manuke wulung, segarane getih, gununge geni, kembange wara-waribang, kutane tembaga sing mengku Bathara Brama manjinge ana Durga mangsa. Nek teng ruwatan-ruwatan wonten. Ngoten lho. Ingkang mengkoni werna kuning nggone panggone ana ing kulon manuke podhang, segarane madu aning Bathara Kumajaya manjinge ana ing Kebrahen. Ingkang werna ireng mapan ana ing lara panggone manuke gagak, segarane Nila, gununge ngareng, kembange menteleng, kutane Wesi sing mengku Bathara Wisnu manjinge ana ing Kelangenan. Itu pun juga Jawa. Lengko ana meneh ingkang werna abang ing kidul panggone ingkang asipat amarah. Iya, jadi itu bentuk-bentuk yang kita juga tidak boleh merubah itu. Tidak boleh merubah. Itu bentuk-bentuk yang sudah terjadi dari zaman dahulu. Kalau kita merubah itu pun salah. Ngapa kula ngomong salah? Karena itu fakta sejarah. Fakta sejarah. Bahwa dulu sedulur papat pernah diwarnai dengan namanya amarah, sufyah, luamah, mutmainnah. Itu caranya para pemuka agama zaman dulu untuk memasukkan doktrin-doktrin, dogma-dogma, pengertian-pengertian agama tersebut melalui jalan kebudayaan Jawa. Itu harus kita akui dan kita tidak boleh membantah. Apalagi sampai merubah. Nek wani merubah dan menyalahkan itu sama juga kamu membohongi sejarah. Gitu. Makanya kan saya nggak sepakat dengan pandangan orang-orang begini loh. Seperti contoh banyak orang bilang bahwa Ken Arok itu tokoh fiktif. Para Raton itu tidak pernah ada. Itu hanya karya Belanda untuk mengadu domba bangsa Indonesia. Saya nggak pernah sekecap pun mengatakan iya ataupun tidak. Karena apa? Itu pendapat mereka kok. Itu pendapat mereka. Dan kalau kita merubah para Raton itu juga lebih salah lagi. Karena apa? Para Raton fakta sejarah. Perkara isine salah bener ya mungguh pengarepan mulanku. Pengetahuan saya dan sampean berbeda. Ada politik kepentingan apa kok mengatakan para Raton seperti ini, dan ada politik kepentingan apa di dalam para Raton mengatakan fakta sejarah yang tidak sesuai dengan karepe sampean, kan begitu. Yang lebih parah ketika mengatakan bahwa para Raton itu adalah suatu produk yang salah. Lu melu gawe. Dan kalau kita merubah para Raton itu sendiri berarti kita juga mengkhianati fakta sejarah. Intinya begitu. Seperti kemarin Mas sapa sing Ngawi iki Supriyono ngkei gambar ning grup wujude watu adesit itu, tapi Hono Corokonya kok baru, saya bilang gitu. Dan saya nggak bisa memutuskan apakah itu memang termasuk, kalau mungkin batunya, candinya memang peninggalan lama, perkara tulisannya mungkin ada orang usil atau orang punya tujuan tertentu nulis di situ. Sekiranya pembahasan masalah sedulur papat tidak terlalu berkepanjangan, yang pasti kalau hanya konsep kita bicarakan itu ya sampai elek. Karena nanti balik maneh rebut bener podo-podo mati ini. Ati loro rebut bener podo-podo mati ini. Akhirnya begitu, akan saling menyakiti satu sama lain, dan akhirnya hanya memberikan statement mana yang benar, mana yang salah,
padha lorone padha matine. Lah ilmunya tidak dikenyam, tidak dijalankan, hanya terhenti pada sebuah konsep bahwa itu yang begini, ini yang begitu dan dedek bengek. Sehingga saya tidak akan memaksakan pengetahuan itu sendiri. Itu pada sedulur papat. Cobalah jenengan tanyakan kemana-mana, pasti 10 orang itu pendapatnya sedulur papat juga beda-beda. Makanya tadi sempat kan tak uploadkan ini loh kondopat yang sampai sekarang masih diuri-uri di Bali, dan di kita juga masih kita uri-uri. Makanya kan saya bilang bahwa kita ini utang besar sama orang Bali. Kenapa? Orang Bali itu sampai hari ini masih megang ajaran Jawa kuno, meskipun di dalamnya juga dimasukin Hindu, tidak masalah. Di Jawa ya, akhirnya dimasuki Islam, ya tidak masalah. Itu mempunyai ciri bahwa orang Jawa itu neng gelas dadi gelas, neng ember dadi ember, neng kolam dadi kolam, neng botol dadi botol. Tapi orang Jawa tetap air itu sendiri. Dia gak akan merubah dirinya menjadi apapun. Dia tetap air meskipun dibentuk dengan gelas, dibentuk dengan ember, dibentuk dengan botol, dibentuk dengan kolam.